Motif sebenarnya dari siswi SD bunuh ibu kandung di Medan, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Kini Polrestabes Medan menetapkan AL 12 tahun sebagai tersangka pembunuhan. Dia membunuh ibunya dengan pisau dapur dengan 20 tusukan. Menurut Kapolrestabes Medan, Kombes Kalvizin Simanjuntak, 3 motif itu yakni masalah sakit hati sang kakak dipukul, ayah diancam dengan pisau, dan game online dihapus. Hal ini diungkap dalam konferensi pers di Polrestabes Medan, Senin 29 Desember 2025. Kedua, melihat kakak yang dipukuli korban menggunakan sapu dan tali pinggang, kata Calvin saat menggelar konferensi pers di Polrestabes Medan Senin. Ketiga, sakit hati game online dihapus tambahnya. Selain itu, AL kerap kali memainkan game yang menggunakan pisau serta menonton serial anime pada saat adegan menggunakan pisau. Selain pemicu di atas, obsesi AL melakukan aksinya lantaran sering melihat game Murder Mystery pada session Kills Others menggunakan pisau. Kemudian AL sering menonton serial anime DC episode 271 pada saat adegan pembunuhan menggunakan pisau. Kasus pembunuhan Faizah Soraya oleh anak kandungnya yang masih SD berinisial SAS atau AL 12 tahun masih menjadi misteri. Pihak kepolisian kini masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap fakta sebenarnya. Tetangga sebelah rumah korban, Rosa, mengungkap detik-detik sebelum Faizah Soraya ditemukan tewas bersimbah darah. Sekira pukul 4:30 waktu Indonesia Barat sebelum azan subuh, Rosa mendengar suara orang naik turun tangga dari rumah korban. Suara tersebut begitu jelas, seperti orang terburu-buru dan kejar-kejaran di atas loteng rumah. Tak lama kemudian Rosa kembali mendengar suara seperti meminta pertolongan dari sebelah kanan rumah tetangganya tersebut. Suara itu terdengar begitu lirih, namun hanya sekali saja terdengar. Lagi-lagi ketika ia menanyakan suara itu ke suaminya, disebut orang sedang bermain di luar rumah karena dekat dengan Jalan Raya Setiabudi Medan. Karena tak mengira akan terjadi sesuatu, Rosa pun melanjutkan aktivitasnya. Sampai akhirnya sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, Rosa menerima telepon dari tetangga sebelah kiri rumahnya bernama Tatik. Tatik menelepon memberi kabar kalau tetangga sebelah kanan Rosa bernama Faizah Soraya telah tewas bersimbah darah. Wanita yang mengenakan hijab berwarna hitam ini pun syok karena tak menyangka Soraya tewas. Rosa masih tak menyangka tetangganya tewas begitu tragis. Terlebih jika pelaku pembunuhan Faizah adalah anak keduanya yang masih duduk di kelas 6 SD. Di sisi lain, Rosa pun enggan menduga-duga siapa pelaku sebenarnya. Namun Rosa maupun tetangga lainnya tak percaya kalau AL yang masih 12 tahun begitu sadis menusuk-nusuk ibunya hingga tewas. Rosa maupun tetangga lainnya meminta Polrestabes Medan mengusut kasus ini hingga tuntas. Kemudian polisi didesak transparan mengenai siapa pelaku sebenarnya dan siapa saja yang terlibat. Begitu juga dengan motifnya, Kapolrestabes Medan yang sudah datang langsung diminta segera mengungkap ke publik agar tidak muncul opini-opini lain. Mengaku telah membunuh ibu kandungnya, siswi SD malah tuai sorotan keluarga. Keluarga merasakan sejumlah kejanggalan dalam kasus anak habisi ibu kandung di Sunggal, Medan, Sumatera Utara itu. Benarkah tragedi ini memang dilakukan anak kecil? Memang, kasus siswi SD habisi ibu kandungnya di Sunggal masih menjadi misteri besar. Dalam kasus ini, keluarga korban masih ragu, Faizah Soraya 42 tahun, memang tewas di tangan putrinya yang masih 12 tahun. Putri bungsunya, Ai 12 tahun, yang masuk duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar SD disebut sebagai pelaku pembunuhan ibu kandungnya sendiri. Pertanyaan demi pertanyaan menggelayuti publik, terutama keluarga korban, yang belum sepenuhnya meyakini Ai mampu melakukan aksi kejam tersebut. Namun, pihak kepolisian tak tinggal diam dan terus akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus yang mencuat secara nasional ini. Setiap detail peristiwa terus didalami demi memastikan kebenaran terungkap secara utuh, objektif, dan adil. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jan Calvin Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaksanakan 2 kali prarekonstruksi dalam perkara ini. Prarekonstruksi pertama digelar di Mapolrestabes Medan, sementara prarekonstruksi kedua dilakukan langsung
Di tempat kejadian perkara TKP, dalam prarekonstruksi di lokasi kejadian, adegan diperagakan langsung oleh Aek, kakaknya, serta ayahnya. 6 jam tim telah melaksanakan prarekonstruksi kedua, ujar Jan Calviga. Ia menjelaskan bahwa seluruh rangkaian adegan disusun berdasarkan fakta yang dikumpulkan penyidik dengan pendampingan ketat dari psikolog dan Dinas Perlindungan Anak. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Jelasnya, Faiza Soraya ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Medan, pada Rabu 10 Desember 2025 pagi. Saat itu, korban tinggal bersama 2 orang anak dan suaminya, Alham Umala Siagian. Pada malam sebelum kejadian, Faiza diketahui tidur bersama anak-anaknya di lantai 1 rumah, sementara sang suami berada di lantai 2. Ketika ditemukan, kondisi Faiza sangat mengenaskan. Tubuhnya terkapar dengan luka di berbagai bagian, meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga yang menyaksikan langsung pemandangan tersebut. Kasus siswi SD diduga membunuh ibu kandungnya jadi sorotan. Hal ini terjadi di Medan Sunggal, Sumatera Utara. Sejumlah pihak menemukan kejanggalan. Pemicu siswi SD itu melakukannya pun dipertanyakan. Penyebabnya tusukan di dada korban yang mencapai 20 kali. Hal ini dinilai tak masuk akal dilakukan oleh bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar SD kelas 6. Praktisi hukum dan Ketua Peradi Kota Medan, Dwingai Sinaga buka suara. Ia menekankan agar penyidikan kasus ini dilakukan dengan ekstra kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi. Kita turut prihatin atas peristiwa ini. Kita minta agar dalam proses pemeriksaan hanya ditangani oleh Polwan dengan didampingi tim psikolog. Kasus ini harus ditangani secara jeli, teliti, dan ekstra hati-hati karena masih rawan dan dapat mengguncang jiwa si anak, ucap Dwingai Sinaga saat ditemui awak media, Jumat 12 Desember 2025. Ia juga menyoroti fakta bahwa korban dilaporkan menerima 20 luka tusukan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kemampuan fisik seorang anak untuk melakukan serangan sebanyak itu dengan kekuatan layaknya orang dewasa. Dwi lantas meragukan kasus ini dilakukan oleh anak yang duduk di bangku SD. Kami sangat meragukan bagaimana kemampuan seorang anak bisa melakukan hal ini dengan kekuatan tenaga orang dewasa. Maka diperlukan ketelitian dan kejelian tim penyidik, tegasnya. Lebih lanjut, Dwi menyampaikan kepercayaannya kepada pimpinan Polrestabes Medan untuk mengungkap tuntas kasus ini. Sementara saat ini penyidik tengah berupaya menyelidiki secara mendalam motif pembunuhan. Terduga pelaku berinisial SAS 12 tahun tengah menjalani observasi psikologi. Pemeriksaan mendalam tidak hanya dilakukan terhadap terduga pelaku, tetapi juga terhadap ayah dan kakak kandungnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.